Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua ya. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal yang berkutakan cakadun gak karuan. Gak apa-apa ya, yang penting gak tipu-tipu Anda. Di sini akan mengedukasi dengan yang sebenar-benarnya tanpa ada dibungkus-bungkus kain wangi yang barang busuk dibungkus kain wangi ya, maksudnya ya. Santai aja, santai slow sambil merokok. Gak apa-apa, nggak usah dibikin tegang kalau bermain kripto itu. Kalau kita tegang terus nanti banyak yang bunting. Aduh, bercanda, bukan itu maksudnya ya. Jadi kalau kita tegang, pikiran stres, pusing, ini sebetulnya yang bikin tegang itu, yang bikin pusing itu ya, ini mau membahas masalah Fed. Itu Anda banyakkan bermain di meme coin yang menghalu-halu, yang menghayal-hayal, habis uangnya jengking tuh di meme coin. Tapi kalau jika Anda bermain di BTC dengan adanya Fed itu nggak masalah sebetulnya ya. Jadi Fed itu bisa untuk jadikan indikator mau naik ataupun turun untuk jangka-jangka pendek ya. Dalam arti seperti ini, Bro. Kalau sebetulnya Anda itu kan banyak kan di meme coin, orang-orang kita maksudnya ya. Kalau meme coin itu sebetulnya nggak ada pengaruhnya dengan Fed. Berita Fed buat apa? Pat piput jadi tegang aja nanti, banyak yang melegendut lagi gimana. Santai, ngapain kita harus serius-serius yang berkutakan-berkutakan pakai dasi ya. Kalau diplesetkan dikit maksudnya apa Anda nggak ngerti. Santai di sini gue ngeprok ya, merakyat aja, yang ngerokok-ngerokok, yang mau ngopi-ngopi, santai slow ya. Wah, siong-siong. Jadi gini bro ya, yang namanya sak itu manusia biasa, bukan dewa ataupun malaikat. Nggak perlu gentar, nggak perlu takut. Itu kalau yang uangnya triliunan, miliaran kayak Mas Bro, baru pet bisa kita perhatikan. Kalau yang Anda mainnya paling-paling uang berkutakan sedikit dengan micin, bukan Mas Bro, nggak punya uang miliaran. Dari mana? Korupsi di mana? Orang kampung nggak ada yang dikorupsi. Ini saya kasih tahu masalah pet, yang mana banyak yang minta penjelasan dengan pet ya. Setahu saya yang namanya US itu kan beritanya sering bisa dibeli, manipulasi, yang katanya ekonomi bobrok nanti tahu-tahu baik, yang ekonomi tahu-tahu baik katanya bobrok, berkutakan gitulah pokoknya, nggak ada yang bisa dipercaya. Kecuali kalau Anda trading uangnya miliaran ya, itu Fed itu ketika nanti kemudian halki sedikit ya, kemudian market akan turun, Anda bisa TP dulu, baru nanti ambil lagi di bawah ataupun pasang short. Itu kalau uang yang miliaran. Kalau uang sedikit saya buat apa, nggak ada ngaruhnya ya, mainnya meme coin melulu, mau nanya-nanya Fed. Aduh, jadi kayak kemarin kan BTC naik sampai 21 juta ya. Jadi Kak, berita Fed kok kurang mengenakkan, TP dulu lah, nanti harga turun ngambil di bawah ataupun pasang short. Tapi juga akan saya kasih tahu sebetulnya dengan pakar ya, pakar gak sembarangan ini. Mas Bro itu udah ngomong-ngomong ini, ngobrol-ngobrol sama pakar ya. Baca artikel di pakar itu bahwa memang setelah saya amati juga ya, Mas Bro itu bisa ngamati, jangan macam-macam, bikin anak aja bisa. Jadi setelah saya amati, memang sudah nggak kayak dulu volatilnya masalah mengenai berita Fed dengan BTC. Paling ketika ada penurunan BTC dikit aja ya, ketika ada berita Fed yang kurang baik itu paling turun dikit aja, itu pun sesaat nanti balik lagi. Dan kata pakar itu telah diteliti di riset itu bahwa lama-lama itu Bitcoin itu akan lepas dari pengaruh put, dia akan lepas dari situ. Yang semua ini kan tergantung supply and demand. Yang mana kalau ada fat itu kan orang yang ketakutan, yang bermain miliaran itu kan ngambil momen itu, ini mau turun, ini Fednya agak ini dikit nih, beritanya kurang beres, kurang positif ya, halki umpamanya ya, ATP dulu. Itu yang uang miliaran lumayan, ngambil lagi di bawah. Lah kalau kita Anda uang sedikit kicrit, ngapain ngurusin Fed? Atau jadi nggak perlu diresaukan ya. Itu sebetulnya nanti lama-lama BTC itu udah nggak ada pengaruhnya dengan berita-berita itu, sesuai supply and demand ya bro ya. Jadi kan saya jelaskan sedikit ya untuk mengenai Fed ini, bahwa ketua The Fed Jerome Powell ya, Powell ya, ungkap dampak keputusan suku bunga terhadap pasar kripto. Santai bro, nyantai bro ya. Dalam konferensi pers pasca pertemuan Federal Open Market Committee ya,
FOMC, Ketua Fed AS Jerome Powell memberikan pandangan tentang keputusan terbaru mengenai suku bunga dan dampaknya terhadap pasar keuangan termasuk pasar kripto. Kira-kira bagaimana keputusannya? Apa dampaknya? Ayo kita ulik-ulik bareng-bareng ya. Ini untuk uang miliaran. Kalau uang kecil ya nggak usah Anda banyakkan mainnya di meme coin, ngapain ngurusin berita Fed. Aduh, bercanda mulu ya. Santai, slow. Jadi Fed ini memutuskan untuk mempertahankan suku bunga pada kisaran 5,25% sampai 5,5% basis poin yang merupakan tingkat tertinggi dalam 20 tahun terakhir. Keputusan ini sesuai dengan ekspektasi pasar. Ini perlu dicatat, digarisbawahi bahwa Fed ini menaikkan suku bunga itu tingkatnya paling tertinggi dalam 22 tahun terakhir, bro. Catatan apa catatannya? Kok BTC masih bisa terbang? Masih bisa naik ya, tahun 2021 juga terbang bisa naik. Nah kalau ini nanti kemudian kok pivot ya, lama-lama kan pivot ya, kalau nggak pivot bobrok, hancur, bonyok loh, apalagi mau pilpres ya. Kalau nanti pivot diturunkan lagi suku bunganya, waduh cetak uang lagi, jebret BTC MM-an, itu betul nyata, yang mana semua berita ini kan dia bisa dipesan ya. Yang namanya Fed juga walaupun berdiri sendiri ya di US itu ya, yang namanya nanti urusannya apa ketika waktu Biden itu kan termasuk presiden yang acak-acak ambur-amburan uang ya, cetak uang, gagah jebret beli nuklir ya, membantu Ukraina untuk masalah perang itu, makanya acak-acak ekonominya bobrok sebetulnya ya. Ya ini nanti nggak mikirin bobrok, cetak uang lagi, suku bunga turunkan untuk pilpres umpamanya ya, pengusaha dibikin kaya dulu, kalau enggak mana mau dia dukung, yang penting kandidatnya terpilih jadi presiden itu ya, nanti acak-acak lagi, cetak lagi akan terbang, walaupun nanti di belakang ngungsep ya kita nggak ngerti, doang ini politik semua. Itu yang masalah Fed ya. Yang namanya Fed itu kan memutuskan mempertahankan suku bunga pada kisaran 5,25% sampai 5,5% basis poin. Itu seperti itu ya. Meskipun tidak ada kenaikan suku bunga, ada ketidakpastian besar tentang arah kebijakan FOMC selanjutnya. Dokumen yang dirilis menunjukkan kecenderungan kebijakan yang lebih restriktif ya, dan pendekatan suku bunga yang lebih tinggi untuk jangka waktu yang lama. Emang gua pikirin mainnya micin ya, nggak mikirin model kayak gini. Ini tuh yang uangnya gedean, yang uangnya miliaran, ketika turun 1-2% udah lumayan serok di bawah lagi ataupun pasang short ya. Pelaku pasar yang berjenggot atau berdasi lah. Kalau Anda dengan Mas Bro mainnya red share, ngapain ngurusin 4 pitpot, yang diurusin koin blis mulu. Makin turun ya. Jadi meskipun tidak ada kenaikan suku bunga dan ketidakpastian besar tentang arah kebijakan FOMC selanjutnya, dokumen yang dirilis menunjukkan kecenderungan kebijakan yang lebih restriktif ya, dan pendekatan suku bunga yang lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama. Pasar bereaksi terhadap pandangan ini dengan indeks S&P 500 turun hampir 1% dan Nasdaq Composite turun 1,5%. Dilansir dari CoinGecko, Powell mengakui bahwa saat ini kebijakan moneter bersifat restriktif dan Fed masih memiliki jangka panjang untuk mencapai target inflasi 2%. Inflasi itu sebetulnya sudah gagal ditekan, bro. Koar-koar mau model apa, semua barang naik melambung, semua itu nggak bisa ditekan sebetulnya nggak bisa ditekan. Ujung-ujungnya nanti kalau ditekan terus perusahaan pada bangkrut ya, pivot lagi, turunkan suku bunga, cetak uang lagi. Itu yang ditunggu-tunggu, hancurkan dulu. Santai aja, slow, kita mainnya micin ini. Meskipun demikian, Powell menegaskan bahwa Bank Sentral ingin melihat kemajuan lebih lanjut dalam perjuangannya melawan inflasi sebelum membuat keputusan lebih lanjut. Proyeksi menunjukkan kemungkinan satu kenaikan lagi tahun ini diikuti dengan 2 pemotongan pada 2024 yang lebih sedikit dari yang diindikasikan pada pembaruan Juni. Ya mudah-mudahan. Ya, apa dampaknya pasar kripto dan dampak keputusan Fed? Meskipun Jerome Powell tidak secara
eksplisit membahas pasar kripto dalam pidatonya, keputusan FOMC memiliki dampak langsung pada pasar keuangan termasuk pasar kripto. Stabilitas moneter dan kebijakan suku bunga mempengaruhi kepercayaan investor dan arus modal ke berbagai aset termasuk Bitcoin dan cryptocurrency lainnya. Keputusan untuk mempertahankan suku bunga dapat mempengaruhi persepsi risiko dan imbal hasil di pasar kripto yang pada gilirannya dapat mempengaruhi harga yang volatilitas yang memang yang ditunggu volatil ya. Kalau nggak volatil, nggak ngatel, kita nggak cuan. Keputusan Fed mempertahankan suku bunga dan pandangan Jerome Powell tentang inflasi dan kebijakan moneter memberikan wawasan penting bagi investor dan pemangku kepentingan di pasar keuangan dengan ketidakpastian yang masih ada. Dengan ketidakpastian yang masih ada, pasar akan terus memantau perkembangan dan keputusan Fed di masa mendatang. Saya rasa cukup ya saya sampaikan semua pengaruh daripada Fed itu untuk uang-uang yang usaha miliaran ketika naik turun dikit hal dovish ya itu akan berpengaruh yang uangnya miliaran. Kalau mainnya meme coin ya nggak ada pengaruhnya ya. Namanya data-data juga bisa dimanipulasi ya. Yang penting kita beli BTC turun kita beli, simpel aja, naik kita jual, selesai ya. Mungkin hanya itu untuk urusan Fed ini ya, Mbah Jerome Powell ya. Jadi nggak perlu saya perpanjang lagi, bikin capek aja. Ngapain fat fit food, sapi i, kebu sapi, kambing pi ya. Itu untuk modal-modal besar yang miliaran. Kalau modal receh lah nggak penting saya rasa ya. Kita jadi tambah mumet pusing aja, udah sangkut melulu. Ketika turun juga udah sangkut, ketika mau naik juga naiknya paling 1-2%, 10%, kalau uang sedikit ya nggak bisa GTP, nggak ada apa-apanya cuannya, apalagi yang meme coin tambah turun ya. Saya rasa cukup segitu ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Bro banyak salah banyak dosa itu pasti nggak sempurna, sempurnanya miliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Salam Mas Bro dari Tegal, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.